Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pada kesempatan pagi hari ini kita masih tetap belajar di rumah ya. Karena kondisi saat ini regulasi yang menginginkan kita untuk tetap belajar di rumah. Meskipun demikian, anak-anakku sekalian, kita tetap wajib belajar meskipun dengan cara daring. Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Arab semester 2 yaitu tentang materi fi'il amar. Bagaimana caranya? Kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang atas kehadirannya melalui media online daring pembelajaran bahasa Arab semester 2 MTes Negeri 1 Kota Banjar. Anak-anakku sekalian, langsung saja agar efisien waktu dan mengirit kuota dan efisien kuota, kita materi fi'il amar anak-anakku. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Bagaimana contohnya? Kita lihat saja di sini. Coba lihat fi'il amar. Ini yang saya tampilkan dalam slide ini adalah contoh-contoh fi'il amar. Ya. Ini contoh-contoh fi'il amar yang dicetak merah, ini fi'il amar semua. Ini fi'il amar. Contoh saya bacakan, ya Yudi idhab ilal madrasah wa ta'allam fiha jayidan. Hei Yudi, pergilah kamu ke sekolah dan belajarlah di sana dengan baik. Kalau kondisinya normal. Karena saat ini masih wabah pandemi COVID-19, diwajibkan atau diharuskan belajar di rumah. Itu untuk keamanan dan kesehatan kalian juga. Ya Nina idhabi, berubah kan? Ya Auladi idhabu, berubah. Ya Banati idhabna, juga berubah. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Idhabu, pergi, wa ta'alamu, dan belajar. Idhabna, pergi, wa ta'alamna, dan juga belajar. Coba lihat, kalian simak perbedaannya di mana. Kita loncat ke sini. Loncat ke cara membuat fi'il amar. Supaya mudah, cara membuat fi'il amar berarti dari fi'il mudhari. Lihat fi'il mudhari. Ada berapa kolom? 4 kolom saya bikin. Buang huruf mudhari'ah, tambahkan hamzah wasl, sukunkan huruf akhir. Ambilkan contoh, yaktubu. Huruf mudhari'ahnya mana? Iya. Buang huruf mudhari'ahnya, jadi berbunyi apa? Kaf sukun tubuh. Tambahkan hamzah wasl, tubuh di depan tambahnya. Sukunkan huruf akhir, tub. Mana huruf akhir? Huruf ba. Disukunkan, dimatikan, tub. Yang kedua, jajlisu. Buang huruf mudhari'ah, jim sukun lisu. Tambahkan hamzah wasl jadi ijlisu. Sukunkan huruf akhir jadi ijlis. Kecepatan enggak? Kecepatan ya. Yaqra'u. Buang huruf mudhari'ah jadi qaf sukun ro'u. Tambahkan hamzah wasl jadi iqra'u. Sukunkan huruf akhir jadi iqra. Lihat yang selanjutnya, yujahidu. Buang huruf mudhari'ah, jahidu. Tidak ditambah hamzah wasl yang ini. Langsung aja sukunkan jahid. Pertanyaannya muncul, Bapak saya bingung Pak. Ini cara menambah hamzah waslnya apakah harus domah? Ini kan beda-beda. Ada uktub, ya lihat. Ada uktub, ada ijlis yang ini hamzahnya waslnya, ada ikro, ini malah nggak ditambah hamzah wasl, malah bingung kan ya? Bisa nggak Pak kalau uktub jadi iktub? Nggak bisa. Begitu pula ijlis dan ikro sebaliknya. Kita lihat selanjutnya, perbedaannya di mana? Nah, saya bikin catatan. Pertama, anakku sekalian, apabila huruf kedua terakhir dalam fi'il mudhari kan berharokat doma, maka tambahkan hamzah wasl berharokat doma. Contoh yaktubu. Huruf kedua terakhir huruf apa? Huruf ta. Huruf terakhir huruf
ba huruf, jadi ngitungnya dari terakhir. Ini huruf pertama terakhir, ini ta huruf kedua terakhir. Karena huruf kedua terakhir ini berharokat doma, maka ditambahkan hamzah wasolnya itu harus berharokat doma, harus uktub. Tuh. Begitu pula yang selanjutnya kan. Coba lihat. Apabila huruf kedua terakhir dalam fi'il mudhari berharokat fathah atau kasroh, maka tambahkan hamzah wasol berharokat kasroh. Contoh, yajlisu, huruf kedua terakhirnya huruf apa? Huruf lam kan? Harokatnya apa? Kasroh. Ini yakroh, huruf kedua terakhir huruf ro. Harokatnya apa? Fathah. Di sini apabila huruf kedua terakhir dalam fi'il mudhari berharokat fathah atau kasroh, maka tambahkan hamzah wasol di awal berharokat kasroh. Jadi ini fi'il mudhari yajlisu jadi ijlis. Ini yaqra'u jadi iqra. Mudah sekali, asal tahu itu. Kemudian yang satu lagi ini anak-anakku sekalian, apabila setelah huruf mudhari'ah tidak sukun. Nah, yujahidu setelah huruf mudhari huruf apa? Huruf jim kan? Sukun enggak? Tidak. Kalau tidak sukun maka tidak ditambahkan hamzah wasol, tetapi langsung disukunkan ketika dibuang dari kata yujahidu. Jadi jahidu, enggak usah ditambahkan hamzah wasol, langsung saja fi'il amrnya jahid. Kita lihat fi'il yang mirip seperti ini, huruf mudhari'nya ya, setelahnya sukun tidak berharokat kan? Huruf jim, berarti ini tidak usah ditambah hamzah wasol. Seperti itu, mudah sekali. Kita lanjut anakku sekalian, next ya. Selanjutnya kita lihat. Ya Ahmad. Nah, di sini domirnya anta berarti karena fi'il amar itu berarti orang kedua, mukhatab. Ini anta ke bawah, ini antum, ini antuna. Ya Ahmad contoh idhab. Ini akan berbeda kalau perempuan, idhabi. Ada ianya kan dituntung di akhir. Kalau laki-laki banyak antum idhabu. Kalau perempuan banyak idhabna, seperti dalam contoh yang pertama tadi. Uktub, uktubi kalau perempuan, uktubu kalau banyak, uktubna. Kata dasarnya atau pada dasarnya pertama saya bilang tadi disukunkan huruf akhir kalau kalimatnya atau katanya mufrad atau satu orang. Kalau dua orang, nah ini kan kalau dua orang lihatnya ke sini fi'il mudhari'nya apa? Yadhabani. Proses pembuatan seperti itu. Jadi nunnya dibuang. Ini kan idhabu asalnya apa? Yadhab, tadhabuna. Ini tadhabna. Ini asalnya apa? Tadhabina. Proses pembuat fi'il amar seperti tadi. Cuman kalau lebih dari satu orang, nunnya dibuang kecuali yang ini. Nunnya tidak dibuang. Kita lanjut ya. Sedikit-sedikit nanti kita praktekkan dalam bentuk latihan. Nah, seperti ini ya. Kita latihan nanti, kita kerjakan anakku sekalian. Ini Bapak menulis 5 soal. Yang di dalam kurung ini fi'il mudhari. Silakan nanti kalian itu rubah ganti yang dalam kurung itu menjadi fi'il amar. Imla il firaq kama fil misal. Istilah titik-titik ini seperti contoh. Ini contohnya. Misal, example atau contoh. Ya ikhwan, nuktah hadihil kitabah. Hei saudaraku, titik-titik tulisan ini. Yaktubu berarti hei anakku tulis tulisan ini. Hei ikhwan, uktubu. Kenapa uktubu? Tidak uktub karena yang diperintahnya ikhwan banyak. Itu kan ikhwan, saudara-saudaranya banyak. Seperti itu. Nah, kita contoh lihat sini ya. Ya uhti, berapa orang uhti? 1 orang. Seperti contoh yang tadi. Ya Khalid, laki-laki berapa orang? 1 orang. Ya aulad, ini jama', laki-laki berapa orang? Banyak. Ayyuhal muslimun, jelas ini berarti banyak. Ya Fatimah, berapa orang? 1 orang. Silakan kalian
tulis ini ya, ditulis, dikerjakan, hasilnya nanti potokan ke Bapak. Mau lewat WA silakan, mau lewat Telegram silakan. Langsung ke Bapak kan. Bapak pengen tahu sampai di mana kemampuan kalian. Ketika ini belum paham, nanti kita ulang kembali. Begitulah ya anak-anakku sekalian, ini sepintas karena waktu. Mudah-mudahan sepintas ini pembelajaran yang serba terbatas ini kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan cepat kondisinya pulih kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.